Matano bato aku jang bei moton muam ai langganda doasaku dimusuhi musuhan ai holi kupe nang mago pudo sude alasai hidup musuhku tung di dia debatamu. Kimia letondiku tumbea sarusako sai haposi matuhano kang tadi kono naho pujiorku domuse Tuhan debatarope hatua unigo itu ngatoko nang haposaku. Horas Amanginan dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami. Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Kamis tanggal 20 November 2025 diambil dari Mazmur 27 ayat 1. Marilah kita mendengar nats renungan kita di hari ini yang akan dibacakan oleh anak kuria kita. Nats renungan hari ini hari Kamis tanggal 20 November 2025 diambil dari Psalmen 27 ayat 1. Endes yan si David, Jehovah do panondangiku, doho tatuaku, tung ise mahabiaraku, Jehovah do partano batoan ningoluku, tung mida ise maau biahaton. Di bahasa Indonesia yaitu, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih atas bacaannya di hari ini. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini adalah ayat yang mendalam yang dapat membentuk dan membimbing kehidupan kita sehari-hari. Ayat ini sebuah melodi indah tentang iman, kepercayaan, dan keberanian yang adalah mercusuar abadi yang membimbing kita melewati labirin kehidupan. Kita mungkin mendapati diri kita berada di kedalaman keputusasaan, dikelilingi bayang-bayang ketidakpastian dan keraguan. Di saat-saat tergelap inilah kita dapat merenungkan Mazmur 27 ayat 1. Berseru kepada Tuhan sebagai terang kita. Terang di sini menandakan pemahaman dan pencerahan. Layaknya mercusuar yang menuntun kapal ke pelabuhan yang aman. Tuhan sebagai terang kita menerangi jalan kita, mengusir kegelapan, ketidaktahuan, dan kesalahpahaman.
Namun bagaimana kita dapat menerapkan kebijaksanaan ini secara praktis dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan secara sadar mengundang terang Tuhan ke dalam hidup kita. Setiap kali bangun tidur, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan ayat ini. Bayangkan, terang Tuhan memenuhi pikiran kita, menerangi pikiran kita, dan membimbing keputusan kita. Tindakan sederhana ini dapat memberikan nuansa positif untuk hari kita, menuntun kita untuk bertindak dengan bijaksana dan jernih. Selanjutnya, Mazmur 27 ayat 1 ini menyebut Tuhan sebagai keselamatan kita. Dalam hidup, kita mungkin menghadapi badai pencobaan dan kesengsaraan. Namun ingatlah, Tuhan adalah tempat perlindungan kita, penyelamat kita. Saat kita berada di tengah badai, berserulah kepada Tuhan. Ingatlah, keselamatan tidak selalu berarti disingkirkan dari badai, tetapi seringkali berarti dikuatkan untuk melewatinya. Akhirnya, ayat ini bertanya, kepada siapakah aku harus takut? Ketakutan dalam konteks ini bukan sekedar emosi dasar, melainkan kekuatan yang dapat melumpuhkan pertumbuhan rohani kita. Ketakutan bagaikan ular keraguan yang berbisik, mencoba meyakinkan kita bahwa tantangan kita tak teratasi dan dosa-dosa kita tak terampuni. Namun pemazmur menentang ketakutan ini dengan pernyataan iman dan keyakinan yang berani kepada Tuhan sebagai terang, keselamatan, dan bentengnya. Ketika Tuhan adalah terang dan keselamatan kita, tak ada ruang untuk rasa takut. Rasa takut dapat melumpuhkan, tetapi iman memerdekakan kita. Jadi, kapanpun rasa takut mencoba menyusup ke dalam hati kita, lawanlah dengan kebenaran Mazmur 27 ayat 1 ini. Ingatkan diri kita dengan Tuhan di sisi kita. Apa yang perlu ditakutkan? Dalam perjalanan rohani kita mudah tersesat dalam kegelapan keraguan, ketakutan, dan ketidakpastian. Namun ingatlah, kita tidak sendirian. Tuhan, terang dan keselamatan kita menyertai kita, membimbing langkah kita melewati lembah-lembah tergelap dalam hidup kita. Terimalah janji dalam Mazmur 27 ayat 1 ini. Biarkan ia bergema di lubuk jiwa kita. Ini bukan sekedar ayat, melainkan mercusuar harapan, seberkas cahaya ilahi yang menembus kegelapan, menandai jalan yang harus kita tempuh. Tuhan adalah terang kita, menerangi jalan kita, memastikan kita tak akan tersandung dalam kegelapan. Dia adalah keselamatan kita, benteng kita, menara kokoh yang dapat kita tuju ketika dunia mengancam untuk mengalahkan kita. Jalanilah kebenaran ini, dan kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi apapun yang menghadang kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Kami mengimani bahwa Tuhan adalah mercusuar harapan, cahaya yang menembus kegelapan, menandai jalan yang harus kami tempuh, menara kokoh yang dapat kami tuju saat kami merasa terancam. Dan Engkaulah kebenaran, kekuatan di saat pergumulan menghadang kami. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang jauh dari kami orang tuanya, maupun yang saat ini ada bersama kami, di mana saat ini mereka dalam proses menuntut ilmu ataupun bekerja. Lindungi mereka dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Demikian juga kami orang tuanya, berikan kami kebijaksanaan dan hikmat di dalam membimbing anak-anak kami ini, sehingga mereka pun bisa menjadi anak-anak yang unggul di masa depan mereka. Terima kasih juga ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami.
Dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. To my son, always remember this. God will never place you in a situation that you cannot handle. Even in the hardest moment, Jesus has already given you the strength, wisdom, and courage to get through it. Trust Him with all your heart and lean on Him when you feel weak. Never forget the power of prayer. It will guide you, comfort you, and remind you that you are never alone. I am about to go the way of all the earth. Life will not always be easy, but I believe in you and the man you are becoming. So be strong, act like a man, and observe what the Lord your God requires. Walk in obedience to Him, and keep His decrees and commands, His laws and regulations, as written in the law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go. No matter what, I always be here, cheering you on and praying for your success in your future life.